Hai, do, minasan konnichiwa, Musashi Nihongo no Asu desu. Oke, di video kali ini kita akan memasuki bab kedua buku Minna no Nihongo ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman udah selesai mempelajari bab 1 ya, udah hafal semuanya, pola kalimatnya ya, kosakatanya juga. Dan kali ini kita akan masuk ke bab kedua ya. Yang akan kita pelajari hari ini ada 5 ya. Yang pertama mengenai bumpo pola kalimat. Hari ini kita akan mempelajari ini, itu dalam bahasa Jepang ya. Kemudian ada 2 partikel, yang pertama partikel ka dan juga beberapa fungsi partikel no ya. Lalu diikuti oleh kosakata dan kanji ya. Oke, sebelum kita masuk ke pola kalimat, terlebih dahulu kita akan mempelajari mengenai kosoado ya dalam bahasa Jepang. Ini kosoado itu dari kata kore, sore, are dan dore ya. Sore adalah ini ya, dalam bahasa Indonesianya ini dekat dengan pembicara, maksudnya barangnya itu dekat dengan pembicara ya. Kemudian sore itu dekat dengan lawan bicara, itu ya, dalam bahasa Indonesia itu. Berikutnya are ya, artinya sama ya, itu juga, tapi jauh dari pembicara dan lawan bicara, jadi jauh dari keduanya. Kemudian dore ini untuk bertanya ya, yang mana di antara beberapa pilihan. Tapi kali ini kita akan mempelajari 3 aja dulu ya, kore, sore, dan are ya. Berikutnya, jika berfungsi untuk menerangkan benda, maka menggunakan kono, sono, ano, dan dono ya. Sedikit berbeda ya. Sama kosoado juga ya, tapi beda di sini adalah kono ya. Artinya ini, sama juga dekat dengan pembicara. Kemudian sono itu, ano itu, dono yang mana ya. Jadi re-nya tinggal diganti no ya. Nah, ini harus diikuti dengan kata benda ya kalau kono ini. Nanti kita akan belajar ya, kono misalnya plus buku, kono hong gitu ya. Jadi buku ini ya. Kore nggak bisa diikuti dengan kata benda ya. Dia harus berdiri sendiri atau diikuti partikel ya. Misalnya ini adalah buku, pakainya ini. Kore wa hong desu gitu ya. Kore wa hong desu, ini adalah buku ya. Kalau buku ini pakai kono hong ya. Jadi nggak bisa kore hong. Ini harus diikuti oleh partikel. Oke, baik. Berikutnya ini gambarnya ya, image-nya ya. Kore atau kono kabang ya, kita membahas tas di sini. Kemudian sore atau sono kabang ya, tas itu dekat dengan lawan bicara ya. Kemudian are jauh dari dua-duanya ya, jauh dari pembicara dan jauh dari lawan bicara. Itu disebutnya are atau ano kabang ya. Jadi tolong dihafal ya. Kore ini, sore itu, are itu juga tapi jauh dari dua-duanya ya. Itu kosoado dalam bahasa Jepang. Oke, baik, kalau gitu kita akan masuk ke pola kalimat yang pertama. Kore wa kasa desu ya. Kore wa kasa desu, ini kanjinya kasa ya. Oke, kita akan bahas artinya. Kore ya, tadi yang sudah kita pelajari adalah ini ya, ini payung ya. Partikel wa ini kita udah pelajari di bab pertama ya, sebagai penanda topik kalimat ya. Yang lagi dibahas adalah kore ya, maksudnya payung ya. Kore wa kasa desu ya. Jadi ini payungnya ada di dekat pembicara ya. Kore wa kasa desu ya. Mungkin dia memegang payungnya misalnya gitu ya. Kore wa kasa desu ya. Ini payung. Oke. Berikutnya pola kalimat kedua, sore wa watashi no jisho desu ya. Sore wa watashi no jisho desu. Oke, sore ya. Oke, kita akan bahas artinya. Ya, sore ya, tadi itu. Kemudian partikel wa ya, diikuti oleh watashi ya, udah kita pelajari di bab 1, artinya saya ya. Kemudian no ya, di sini partikel no. No di sini adalah partikel. Kemudian jisho kamus, des akhiran ya. Kalimat positif kita udah belajar di bab 1 ya. Nah, di sini ada juga partikel no ya, yang di bab 1 juga udah belajar, tapi ini sedikit berbeda dengan yang di bab 1 ya. Ini adalah menunjukkan kepemilikan ya. Watashi no jisho desu. Artinya adalah kamus saya, kamus milik saya gitu ya. Mengartikannya dalam bahasa Jepang dari belakang ya. Kamus saya ya. Watashi no jisho desu. Ya.
Ini adalah fungsi dari partikel no. Ya, jadi tolong diingat menerangkan kepemilikan. Kalau milik saya berarti watashi no apa belakangnya gitu ya. Buku milik saya watashi no hong desu gitu ya. Oke, kita lanjut ke pola kalimat berikutnya ya. Kono hong wa watashi no desu. Ya. Kanji hong kita udah belajar ya di bab 1. Oke, kita akan bahas artinya. Ya, kono ini artinya ini ya. Harus diikuti dengan kata benda ya. Makanya di sini ada hong. Kono hong, buku ini ya. Menerjemahkannya harus dari belakang ya. Buku ini ya. Kono hong. Kono hong wa watashi no desu. Wa ya partikel wa. Watashi saya, kemudian no sebagai partikel. Watashi no desu. Ini sebenarnya menerangkan kepemilikan ya. Tapi ya kalau tadi kan watashi no hong. Kalau di sini kan watashi no hongnya kan nggak ada di sini karena udah dibahas di sini gitu ya. Kono hong wa watashi no desu. Buku ini adalah milik saya gitu maksudnya ya. Sebenarnya kalau mau panjang kono hong wa watashi no hong desu itu juga bisa gitu. Tapi supaya nggak double kata hongnya ya. Jadi kono hong wa watashi no desu itu jadi cukup. Itu udah alami ya sebagai kalimat. Jadi nggak perlu diulang kono hong wa watashi no hong desu ya. Cukup dengan watashi no desu ya, itu udah bisa dimengerti. Ya. Jadi ada kalanya partikel no ini nggak diikuti kata benda ya. Biasanya kan no ini harus diikuti oleh kata benda. Watashi no kabang, watashi no hong ya. Jadi harus diapit dua kata benda. Tapi seperti ini pada saat menerangkan kepemilikan ya di akhir kalimat itu kadang disingkat ya. Watashi no desu langsung milik saya gitu maksudnya. Oke, baik kita lanjut ke kalimat berikutnya. Kore wa bolpen desu ka? Jawabannya iya. Hai, so desu. Jawaban tidak. Iie, kore wa enpitsu desu. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kore wa bolpen desu ka? Ya. Kita udah belajar ya partikel ka untuk bertanya. Ya. Apakah ini bolpen? Gitu ya. Kore wa bolpen desu ka? Nah, kalau jawabannya iya, maka hai, so desu. Ya. Ini untuk jawaban positif atau iya ya menggunakan so. Iya, betul ya. Hai, so desu. Kemudian kalau bukan, jawabannya adalah iie enpitsu desu ya. Jadi korewa ini bisa diucapkan bisa enggak gitu ya. Iie enpitsu desu. Bukan, ini pensil ya. Jadi korewa ini sebenarnya bisa diucapkan, boleh. Iie korewa enpitsu desu. Iie enpitsu desu itu juga nggak apa-apa ya. Ini lebih singkat. Iie enpitsu desu gitu. Kalau dalam percakapan sehari-hari biasanya ini disingkat ya. Langsung dijawab. Kore wa bolpen desu ka? Iie enpitsu desu. Apakah ini bolpen? Bukan, ini pensil gitu. Atau kalau iya, apakah ini bolpen? Hai, so desu. Iya, betul gitu. Jadi ini untuk mengiyakan ya, bukan berarti betul itu artinya so desu, bukan ya. Tapi ini untuk mengiyakan dari pertanyaan sebelumnya ya. Nah untuk jawaban yang tidak ya, ini nggak bisa menggunakan so desu ya. Jadi so de wa arimasen misalkan itu agak kurang lazim ya. Ini kan kalau so desu kan positif, kalau negatif so de wa arimasen kan jadinya gitu. Tapi itu kurang lazim ya untuk menjawab pertanyaan seperti ini ya. Oke, berikutnya kore wa bolpen desu ka? Enpitsu desu ka? Ya. Di ini dua partikel ka ya. Bolpen desu. Ya. Kita akan bahas satu persatu. Kore harus diikutin partikel ya. Di sini ada partikel wa. Bolpen adalah bolpen ya. Des ada kalimat positif. Ka di sini ada pertanyaan ya. Kore wa bolpen desu ka? Apakah ini bolpen ya? Kore wa bolpen desu ka? Enpitsu desu ka? Ya. Jadi kalau ada dua partikel ka yang mengikuti seperti ini ya, secara berurutan kalimatnya itu mempunyai makna atau ya. Apakah ini bolpen atau pensil gitu. Ini nggak bisa dijawab dengan hai atau iye ya. Kalau kalimat dengan partikel ka satu aja kan harus dijawab dengan hai atau iye. Misalnya kalimatnya kore wa bolpen desu ka? Itu jawabannya kan hai bolpen desu atau iye enpitsu desu gitu kan ya. Jadi jawabannya antara hai atau iye kalau partikel ini aja. Tapi kalau ditambah dengan kalimat enpitsu desu ka, jadi ada dua partikel ka, maka jawabannya nggak bisa dengan hai atau iye, tapi harus dijawab salah satunya gitu ya. Dia kan nanya, ini bolpen atau pensil gitu kan.
Jadi gitu penggunaan partikel ka yang mempunyai makna atau ya. Oke, kita lanjut ke kalimat berikutnya. Ya, kore wa noto desu ka? Techo desu ka? Techo desu. Kita akan bahas arti kalimatnya. Ya, di sini noto ya, artinya buku catatan. Kemudian techo adalah buku agenda ya. Jadi berbeda antara buku catatan dan buku agenda. Kore wa noto desu ka? Techo desu ka? Ya. Apakah itu buku catatan atau buku agenda gitu ya. Kore wa noto desu ka? Techo desu ka? Techo desu. Ya. Jadi dua partikel ka ya mempunyai makna atau ya. Jadi hati-hati jangan sampai ini dijawab hai atau iye ya. Seperti ka pada bab 1 ya. Kalau bab 1 kan tidak ada bagian belakang ya. Hanya kore wa noto desu ka? Apakah ini buku catatan gitu kan ya. Oke, berikutnya sore wa nan no shimbun desu ka? Pasokon no shimbun desu. Ya, oke, kita akan bahas artinya. Sore wa ya, tadi ya, sore itu ya, berarti posisinya ini berada jauh dari pembicara ya, dekat dengan lawan bicara. Sore ya. Sore wa nan no shimbun desu ka? Ya. Nanno ini nani ini kanji nani artinya apa ya. Kemudian shimbun adalah koran ya. Nanno shimbun desu ka? Koran apa gitu ya dalam bahasa Indonesianya. Itu koran apa gitu ya. Nanno shimbun desu ka? Pasokon no shimbun desu. Ya, pasokon adalah komputer ya. Koran komputer atau ya mungkin di sini tabloid komputer misalkan gitu ya. Jadi menggunakan partikel no ya. Ini bukan berarti kepemilikan ya, bukan koran milik komputer bukan ya, tapi menerangkan koran ini ya. Jadi menerangkan dan diterangkan ya, kita udah belajar di bab 1 ya. Pasokon no shimbun desu berarti koran komputer ya. Sama juga dengan yang ini ya. Nan no shimbun berarti koran apa gitu ya. Jadi mengartikannya dari belakang koran apa gitu. Menggunakan partikel no di sini ya. Menerangkan dan diterangkan. Yang diterangkan adalah koran, shimbun ya. Yang menerangkan adalah komputer ya. Pasokon no shimbun desu ya. Koran komputer. Oke, sampai di sini dulu untuk sesi gratisnya ya. Jadi karena memang materi di bab 2 ini nggak begitu banyak ya, saya hanya membahas pola kalimat saja dan beberapa contoh ya di sesi gratis. Tapi untuk sesi berbayar saya masih ada melanjutkan beberapa percakapan, lalu kosakata tentunya dan huruf kanji, dan juga kuis ya, latihan untuk kosakata dan kanji, dan terakhir materi slideshow ini juga bisa kalian dapatkan ya. Silahkan cek linknya di kolom deskripsi di bawah ya. Jadi buat teman-teman yang memang belajar sendiri, nggak ada yang ngajarin gitu ya, boleh kalian silakan manfaatkan ya konten yang saya buat ini. Kalau ada pertanyaan apapun ya, kalian boleh kontak saya, bisa melalui komentar atau sosmed saya juga boleh, silakan ya, DM di Instagram silakan ya. Saya juga ada grup di Facebook ya, kalau teman-teman punya Facebook silakan ya, join di situ. Oke, baik, sampai di sini dulu untuk konten kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa, mata.